Saya pakai sanitizer dulu ya. Baik. Baik, ini apa benar dengan Nyonya Jisoo? Ya, benar. Iya. Ibu umur ibu 35 tahun, benar? Ya, benar. Kalau boleh tahu ibu tinggal di mana ya, Bu? Di Bekasi. Bekasi. Oke. Baik, Bu, di sini saya Dokter Farah. Saya akan menghitung status gizi pada ibu. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengukuran tinggi badan, menimbang berat badan, sama lingkar pinggang ibu untuk data-data menghitung status gizi. Nah, apapun nanti hasilnya atau data-data yang saya dapatkan, saya akan jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Nah, apakah ibu bersedia? Ya. Baik, saya akan mulai ya, Bu. Pertama-tama saya akan mengukur berat badan pasien terlebih dahulu. Boleh naik ke belakang. Didapatkan berat badan pasien 82 kilo. Selanjutnya saya akan mengukur tinggi badan pasien terlebih dahulu dan meminta pasien untuk menegakkan badannya lalu menempel ke tembok. Dapatkan tinggi pasien badan 156. Lalu selanjutnya saya akan mengukur lingkar pinggang pasien. Didapatkan lingkar pinggang pasien 104. Jadi kita sudah mengetahui data pasien dari nama Nyonya Jisoo, umurnya 35 tahun, berat badannya 82, tinggi badannya 158 cm dan tingkat pinggangnya 104 cm. Langkah pertama yang kita lakukan itu menghitung IMT pasien. Nah, IMT itu rumusnya berat badan dibagi tinggi badan, dan tinggi badannya ini diubah dulu ke meter kubik. Lalu sudah dihitung, dapat IMT pasien itu 33,69, dan pasien ini masuknya ke obesitas 2. Langkah selanjutnya, langkah kedua itu menentukan berat badan ideal pasien. Nah, karena di sini tinggi badan pasien itu 156 cm, yang dimana itu lebih dari 150, maka pakai rumus yang ini. Sudah masukin ke rumus, kita mendapatkan hasil berat badan ideal pasien itu 50,4 kg. Lalu lanjut ke langkah yang ketiga, kita menghitung kebutuhan energi basal pasien menggunakan hasil dari berat badan ideal. Jadi ini BB ini kita masukin hasil dari berat badan ideal yang ini. Jadi karena di sini pasiennya perempuan, pakai rumus yang ini. Sudah dimasukin semua dan dapat hasil 1270,84 kakal. Jadi kebutuhan energi basal pasien itu 1270,84 kakal. Lalu lanjut langkah keempat, hitung kebutuhan energi total pasien dengan menggalikan faktor aktivitas pasien. Nah, di sini dari hasil KEB itu 1270,84 kakal. Kita masukin, dan faktor aktivitas pasien ini 1,76, sehingga mendapatkan hasil 2236,678 kakal. Jadi kebutuhan energi total pasien ini sebanyak 2236,678 kakal. Langkah kelima, hitung jumlah karbohidrat yang diberikan itu sebesar 55% KT dengan rincian 45
dari KET dalam bentuk karbohidrat kompleks dan 10% KET dari karbohidrat sederhana. Nah, pertama kita hitung dulu karbohidrat sederhananya. Jadi kan karbohidrat sederhana itu 10% ya. Jadi kita masukkan 10% dikali dengan 2236,678 dan dapetin hasil itu sekitar 223,66 kakal. Lalu dikonversikan ke dalam gram. 1 gramnya itu 4 kakal dan didapatkan hasil itu 55,91. Sudah mendapatkan hasil dikonversi ke gramnya, lalu kita konversi kembali dia ke porsi. Jadi 1 sendok makan itu sekitar 10 gram. Jadi dia dapatkan hasil 5,6 sendok makan gula atau karbohidrat simpleks lainnya. Lalu kita lanjut ke karbohidrat kompleks. Nah, tadi karbohidrat kompleks itu 45% dari KET, jadi 45% dikali dengan 2236,678 dan mendapatkan hasil sekitar 1006,50 kakal. Dan dikonversikan lagi ke gram. Dan hasilnya ini 251,62. Sudah dapat konversi ke gramnya. Lalu kita konversi lagi konversi lagi ke karbohidrat dalam bentuk porsi. Nah, jadi ada porsi karbohidrat. Jadi kita hitung jumlah porsi karbohidratnya. Tadi 251 dibagi dengan 40. Hasilnya itu 6,29 porsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks. Nah, dalam 6,29 porsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks ini, itu dia hasilnya dikaliin dengan 4 gram. Jadi jadinya dapat hasil 25,16 gram proteinnya. Jadi lalu kita hitung seratnya. Tadi pada pasien itu seratnya jadi kita hitung serat. Jadi 2236,66 per atau dibagi 1000 dikali 14 gram dan dapatkan hasil 31,3 gram serat per harinya. Dan ini yang disarankan kepada pasien. Langkah ke-6, kita hitung jumlah protein total yang akan diberikan. Jadi 15% dikali 2236,678 kakal dan dapatin hasil 335,50 kakal. Lalu dikonversikan ke dalam gram dan dapatkan hasil 83,87 gram. Nah, hitung koreksi protein total setelah mengurangi jumlah protein yang berasal dari karbohidrat kompleks. Di sini dapetin hitung koreksi itu 83,87 dikurang 25,16. 25,16 itu dia jumlah dari protein ini, karbohidrat kompleks. Udah dimasukin, lalu dikurangin, dapat hasil 58,71 gram. Lalu lanjut ke hitung jumlah protein hewani. 65% dari protein total sudah dikoreksi. Yang diberikan pilihan protein hewani lemak sedikit atau sedang sesuai kondisi pasiennya. Bila terdapat dislipidemia, sebaiknya pilih protein lemak sedikit. Sini kita masukin 65%. 65 dikali 58,71 hasil dari hitung jumlah protein total. Kita dapatkan hasil itu 38,16 gram. Ini satu porsi makanan bahan sumber protein hewani, lemak yang mengandung 7 gram protein. Lalu kita konversi ke porsi ya kan. Tadi udah dimasukin ini 38,16 dibagi 7 dan dapatkan hasil 5,45 porsi protein hewani. Lalu jumlah lemak yang berasal dari protein hewani dikalikan 5 atau
dikalikan 5, jadi tadi dapat 5,45 dikali 5, hasilnya ini 27,25. Berarti jumlah lemak yang berasal dari protein hewani itu hasilnya 27,25. Lalu kita hitung protein nabati. Jadi 30% dari protein total yang sudah dikoreksi. Jadi ada 35% dikali 58,71, hasilnya dapat 20,54 gram. Nah, itu lalu kita konversikan ke porsi. Jadi hasil dari protein nabati dibagi 5, jadi dapatkan hasil 4,10 porsi protein nabati. Kalau kita hitung jumlah lemak dalam protein nabati itu berarti 3 dikali 4,10 hasil dari itu porsi protein nabati, dan dapatkan hasil 12,3 gram. Lalu kita hitung total lemak dari protein 27,25 itu dapat dari sini. Jumlah lemak yang berasal dari protein hewani ditambah sama 12,3 itu ini hasil dari jumlah lemak dalam protein nabati. Dapatin hasil 39,55 gram. Lalu lanjut ke langkah ke-7, hitung jumlah lemak jenuh yang diberikan. Pertama kita hitung jumlah lemak jenuh yang diberikan. Jadi 7% dikali 22,36, lalu lanjut kita langkah ke-7. Pertama kita hitung jumlah lemak jenuh yang diberikan. Jadi 7% dikali 2236,678 kal, dan dapatkan hasil sekitar 156,56 kal. Lalu kita konversikan ke dalam gram dan dapatkan hasil 17,39 gram. Setelah sudah dapat gramnya, kita konversikan lagi ke porsi makanan, ke porsi bahan makanan sumber lemak. Nah, udah kita dapat hasil itu 3,48. Jadi 17,39 ini dibagi 17,39 dibagi 5. Nah, hasilnya ini. Lalu sudah dapat. Lalu kita hitung jumlah lemak tak jenuh yang diberikan. Itu 23% dikali 2236,678 kakal. Hasilnya dapatkan hasil 514,49 kakal. Lalu kita konversikan ke dalam gram, didapat hasil 57,16 gram. Setelah itu kita hitung jumlah lemak tak jenuh koreksi dengan mengurangi lemak yang berasal dari protein. Jadi tadi kita udah hitung lalu kita masukkan 57,16 dikurang 39,55, dapatkan hasil 17,61 gram. Kita dapatkan hasil dari jumlah lemak tak jenuh. Di situ kita sudah dapat, kita konversikan dia ke dalam porsi makanan. Jadi 17,61 dibagi 5 dapatkan hasil 352 porsi lemak tak jenuh. Dalam 600,0
dalam 6,29 porsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks ini, itu dia hasilnya dikaliin dengan 4 gram. Jadi jadinya dapat hasil 25,16 gram proteinnya. Jadi lalu kita hitung seratnya. Tadi pada pasien itu seratnya jadi kita hitung serat. Jadi 2236,66 per atau dibagi 1000 dikali 14 gram dan dapatkan hasil 31,3 gram serat per harinya. Dan ini yang disarankan kepada pasien. Lalu ke langkah ke-6, hitung jumlah protein total yang akan diberikan. Jadi 15% dikali 2239,678 kalori kakal Lalu langkah ke-6, kita hitung jumlah protein total yang akan diberikan. Jadi 15% dikali 2236,678 kakal dan dapatin hasil 335,50 kakal. Lalu dikonversikan ke dalam gram dan dapatkan hasil 83,87 gram. Nah, hitung koreksi protein total setelah mengurangi jumlah protein yang berasal dari karbohidrat kompleks. Di sini dapetin hitung koreksi itu 83,87 dikurang 25,16. 25,16 itu dia jumlah dari protein ini, karbohidrat kompleks. Udah dimasukin, lalu dikurangin, dapat hasil 58,71 gram. Lalu lanjut ke hitung jumlah protein hewani. 65% dari protein total sudah dikoreksi. Yang diberikan pilihan protein hewani, lemak sedikit atau sedang, sesuai kondisi pasiennya. Bila terdapat dislipidemia, sebaiknya pilih protein lemak sedikit. Sini kita masukin 65%. 65 dikali 58,71 hasil dari hitung jumlah protein total. Kita dapatkan hasil itu 38,16 gram. Ini satu porsi makanan bahan sumber protein hewani, lemak yang mengandung 7 gram protein. Lalu kita konversi ke porsi ya kan. Tadi udah dimasukin ini 38,16 dibagi 7 dan dapatkan hasil 5,45 porsi protein hewani. Lalu jumlah lemak yang berasal dari protein hewani dikalikan 5 atau dikalikan 5. Jadi tadi dapat 5,45 dikali 5, hasilnya ini 27,25. Berarti jumlah lemak yang berasal dari protein hewani itu hasilnya 27,25. Lalu kita hitung protein nabati. Jadi 30% dari protein total yang sudah dikoreksi. Jadi 35% dikali 58,71 hasilnya dapat 20,54 gram. Nah, itu lalu kita konversikan ke porsi. Jadi hasil dari ini, hasil dari protein nabati dibagi 5. Jadi dapatkan hasil 4,10 porsi protein nabati. Lalu kita hitung jumlah lemak dalam protein nabati itu berarti 3 dikali 4,10 hasil dari itu porsi protein nabati dan dapatkan hasil 12,3 gram. Lalu kita hitung total lemak dari protein.
27,25 itu dapat dari sini. Jumlah lemak yang berasal dari protein hewani ditambah sama 12,3 itu ini hasil dari jumlah lemak dalam protein nabati. Dapatin hasil 39,55 gram. Lalu lanjut kita langkah ke-7. Pertama kita hitung jumlah lemak jenuh yang diberikan. Jadi 7% dikali 2236,678 kal dan dapatkan hasil sekitar 156,56 kcal. Lalu kita konversikan ke dalam gram dan dapatkan hasil 17,39 gram. Setelah sudah dapat gramnya, kita konversikan lagi ke porsi makanan, ke porsi bahan makanan sumber lemak. Nah, udah kita dapat hasil itu 3,48. Jadi 17,39 ini dibagi 17,39 dibagi 5. Nah, hasilnya ini. Lalu sudah dapat lalu kita hitung jumlah lemak tak jenuh yang diberikan. Itu 23% dikali 2236,678 kcal. Hasilnya dapatkan hasil 514,49 kcal. Lalu kita konversikan ke dalam gram, didapat hasil 57,16 gram. Setelah itu kita hitung jumlah lemak tak jenuh koreksi dengan mengurangi lemak yang berasal dari protein. Jadi tadi kita udah hitung lalu kita masukkan 57,16 dikurang 39,55, dapatkan hasil 17,61 gram. Kita dapatkan hasil dari jumlah lemak tak jenuh. Di situ kita sudah dapat, kita konversikan dia ke dalam porsi makanan. Jadi 17,61 dibagi 5